Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai materi jurnal. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas di Google Meet. Pada pertemuan sebelumnya, saya kira semuanya sudah paham. Akan tetapi waktu pengumpulan tugas masih banyak yang diselesaikan. Hanya beberapa orang yang mengerjakan, yang sudah paham, yang bisa mengikuti apa yang sudah saya paparkan saat pertemuan kemarin. Jadi sekarang saya akan mengulangi dari awal. Harapannya kalian tidak hanya melihat jawabannya, tapi mengetahui bagaimana prosesnya dan bagaimana nominal-nominalnya tuh didapat ataupun diperoleh. Jadi saya bukan meminta kalian untuk jawabannya, tapi memahami bagaimana prosesnya antara membaca transaksi sampai memindahkannya ke dalam jurnal. Jadi kita langsung mulai saja. Dari dokumen 1 saya akan ulangi dari awal. Bagaimana cara membaca transaksi dan bagaimana menentukan jurnal yang akan di-input. Misal, langsung kita masuk ke dokumen 1. Dokumen 1 terlihat di bukti transaksi sudah jelas, yaitu sudah ada keterangannya masuk ke jurnal apa. Kalian tuh sudah di sini tuh sudah terlihat, sudah jelas. Kalian tidak perlu bingung ini masuk jurnal mana. Karena di dokumen transaksi itu pasti sudah terlihat ini jenis transaksinya apa. Kalian tuh harus paham bagian mana yang harus kalian lihat di jurnal. Apakah ini yang kita perhatikan, apa ini atau yang mana. Untuk menentukan jurnal tuh yang dilihat adalah kop suratnya, kop transaksinya, yaitu di sini yang jelas dokumen 1 voucher kas kecil. Sekarang dari bagian jurnal-jurnal kalian harus paham yang mana yang masuk ke jurnal kas kecil. Kalian harus paham petty cash jurnal. Kalau sudah, kalian tinggal menentukan sesuai apa yang ada di tabel kalian. Tanggal, apa yang harus kalian masukkan? Oh, tanggalnya tanggal 2. Evidence number itu adalah nomor buktinya. Nomor buktinya adalah VKK 12-1. Deskripsinya adalah memonya. Memo yang ada di bukti transaksi, pembuatan brosur untuk iklan. Nah, ini tuh sudah terlihat di transaksi. Kalian nggak perlu bingung, ini yang mana yang kalian harus bisa paham cara membaca satu bukti transaksi ini. Jangan sampai keliru. Kalau sudah, tahap selanjutnya adalah di sini adalah tabel debit and credit. Kalian harus bisa menentukan mana yang debit, mana yang kredit. Di sini debit kreditnya cuma ada satu kolom, petty cash. Karena voucher kas kecil otomatis yang berkurang adalah kas kecil. Kas kecil berkurang ada di sebelah kredit. Nominalnya adalah 900.000. Nah, kalau sudah ketahuan 900.000 kreditnya, tinggal akuntansi itu harus balance. Balance itu antara debit dan kredit. Berarti kita harus mencari pasangannya yang di sebelah debit. Debitnya apa? Di sini sudah ada keterangan. Untuk keperluan iklan. Berarti cari akun yang berhubungan dengan iklan. Akun yang berhubungan dengan iklan itu ada 2. Di kepala 1 dan kepala 6. Kepala satunya itu ada, di sini nggak ada advertising, prepaid advertising. Biasanya di sini tuh ada kepala satunya iklan tuh ada prepaid advertising. Nah, karena berhubung di sini sudah tidak ada prepaid advertising atau iklan nyebar di muka, kalian cari. Oh, berarti kalau nggak ada di kepala 1, ada di kepala 6. Kepala 6 ada nggak yang masalah iklan? Kalau belum tahu bahasa Inggrisnya, dilihat bahasa Indonesianya di sini. Oh, ada nih beban yang berhubungan dengan iklan, yaitu beban iklan. Dimasukkan nomor akun, nama akunnya.
beban iklan, nomor akunnya dimasukkan, nominalnya disamakan yaitu sebesar 900.000. Ini dokumen 1. Yang kalian lihat tuh, oh udah balance. Kalau udah balance berarti 50% berarti udah benar. Dokumen 2, kemarin saya sudah bahas, faktur itu ada 2, yang asli sama yang kopi. Kalau ada kopinya berarti kita jual, kalau nggak ada kopinya atau faktur asli berarti kita beli. Nah, karena di sini ada faktur kopi berarti ini adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu ada 2 step, yaitu kalian harus masukkan ke sales journal untuk mencatat penjualannya dan jurnal umum untuk mencatat pengeluaran barang yang kita jual. Ingat, kita itu perusahaan dagang ada barang yang kita keluarkan. Nah, di sales journal ini kebetulan tidak ada kolom akun untuk barang dagang. Jadi kita harus masukkannya ke general journal. Akan tetapi kalau di sales journalnya sudah disediakan kolom satu lagi untuk barang dagang, maka kalian tidak perlu untuk mencatatnya di jurnal umum, cukup di sales journal. Akan tetapi di kasus kita yang saat ini tidak ada kolom untuk mencatat HPP dan barang dagangnya, maka kita butuh ke jurnal umum. Nah, kemarin saya juga sempat bahas cara membacanya. Seperti biasa kita masukkan dulu tanggalnya tanggal 2 Desember, nomor fakturnya FPJ. Deskripsinya, kalau untuk pembelian dan penjualan, deskripsinya adalah nama tokonya. Nama tokonya adalah Andani. Refnya dikosongkan. Nah, kemarin saya bahas, subtotal ini adalah penjualan. Ini penjualan. PPN ini adalah PPN atau Paid Outcome. Freight Collect adalah Freight Collect, biaya angkut. Total adalah total piutangnya. Kita masukkan penjualannya 59 juta. Kemudian PPN-nya 5.900.000. Biaya angkutnya 500.000. Total piutangnya adalah 65.400. Jadi kalian tuh untuk mengerjakan tuh, Pak saya bingung, Pak saya bingung. Kalian nggak perlu bingung bagaimana untuk menginputnya. Semua sudah terpapar dalam satu bukti transaksi ini. Yang harus kalian lihat adalah kopnya, masuk ke jurnal mana, kemudian ada nominal-nominal yang ada. Kalau yang tadi di sini adalah nominalnya 900.000. Kalau nominalnya udah tahu, udah ketahuan, tinggal dicari ini akun apa. Nah, kalau yang di atas sudah tertera, oh untuk iklan. Berarti kalian cari akun yang berhubungan dengan iklan. Untuk yang nomor 2 tadi sudah saya paparkan. Oh, yang subtotal adalah penjualan. Oh, PPN adalah PPN atau pajak pengeluaran. Freight Collect adalah biaya angkut. Oh, total adalah account receivable. Nah, ini harus kalian pahamin. Kemudian tadi saya bilang kalian harus masukin buat mencatat transaksi pengeluaran barang. Pengeluaran barang kalian bisa lihat dari persediaan kalian. Persediaan kalian ini ada 2, di sini kita mengeluarkan 2 barang. 2 barang, 2 item, jadi kalian bisa lihat di persediaan kalian. Yang kalian lihat adalah, lihat aja kalau ini adalah jurnal penjualan, kalian lihat di out. Kalau ini pembelian, ini penjualan. Jadi kalau kalian ini penjualan, lihat aja bagian out. Transaksi pertama, oh 20. Oh benar toko Andani, berarti ini adalah yang harus kalian input. 20 juta. Oh, ada 2 barang, 15. Berarti yang kalian masukkan lihat lagi di bawah, oh ada lagi toko Andani 15. Yaitu sebesar 18 juta. Berarti yang harus kalian masukkan ke jurnal umum adalah 20 juta ditambah dengan 18 juta sesuai dengan jumlah barang yang kita keluarkan. Nilainya adalah sebesar 38 juta. Masukkan ke jurnal umum.
Tanggal 2, invoice-nya sama, FPJ 12 strip 1. Tadi udah ketahuan debit kreditnya adalah 38 juta. Akunnya apa? Akunnya untuk pengeluaran persediaan barang dagang adalah persediaannya berkurang berarti di kredit. Debitnya apa? Debitnya adalah harga pokok penjualan. Konsep ini harus kalian pahamin. Yang kalian udah tahu apa? Oh, barang dagang. Barang dagangnya bertambah berkurang. Oh, berkurang. Kalau barang dagang berkurang, debit atau kredit? Kredit. Tulis dulu yang kalian paham. Baru kalian yang apa ya pasangannya gitu. Pasangannya baru kalian telaah. Nah, untuk persediaan barang, pasangannya adalah HPP. Nah, kalau sudah ada 2 transaksi di sales journal dan general journal, dan kalau sudah balance, berarti kalian udah balance. Ini kalau kalian total, coba di total, kalau udah sesuai, berarti udah balance. Nah, dokumen 4. Dokumen 4, voucher kas kecil. Berarti sudah jelas masuk ke jurnal kas kecil. Masukkan tanggalnya tanggal 4, buktinya adalah VKK 12-2, deskripsinya adalah membeli perlengkapan toko. Nah, seperti yang tadi yang udah ketahuan apa? Oh, yang sudah ketahuan nominalnya petty cash karena kas kecil. Masukkan dulu kas kecilnya. Kas kecilnya kalian masukkan senilai 950.000. Pasangannya apa? Itu yang kalian harus cari. Membeli perlengkapan. Sama seperti tadi perlengkapan, pokoknya yang keluar itu ada 2, beban, utang, atau hartanya. Dicari, ini membeli berarti menambah harta atau mengeluarkan untuk biaya. Di sini ada perlengkapan toko, ada supplies kepala 1, atau di kepala 6-nya ada supplies expense, beban perlengkapan. Kalian harus bisa mengetahui perbedaannya yang mana. Nah, karena ini adalah membeli, bukan memakai. Kalau membeli perlengkapan, berarti kalian memasukkannya ke kepala 1, yaitu supplies-nya. Kalau di sini adalah pemakaian perlengkapan toko selama bulan ini, berarti beban perlengkapan. Karena ini adalah membeli perlengkapan, berarti kalian masukinnya adalah yang kepala 1, yaitu supplies. Masukkan account name-nya, supplies, dan account number-nya. Kalau sudah, masukkan nominalnya sesuai dengan yang kita beli. Belinya tadi 950.000. Ini dokumen 4. Sekarang dokumen 5. Dokumen 5 sama, voucher kas kecil. Berarti kalian masukkan dulu, masih di jurnal kas kecil, masukkan tanggalnya, masukkan buktinya, masukkan memonya, keterangan tagihan rekening telepon bulan November. Bulan November berarti masukkan dulu membayar telepon bulan November. Sama seperti tadi kalian masukkan dulu yang sudah ketahuan yaitu petty cash-nya nominal 750.000. Tinggal lihat debitnya. Debitnya seperti yang tadi saya bilang, kepala 1, kepala 2, atau kepala 6. Kepala 1 tadi kita telepon bulan November. Ada nggak akun telepon dibayar di muka? Oh, nggak ada. Berarti kepala 1-nya aman, nggak usah kalian pertimbangkan. Kepala 6, ada nggak beban telepon? Beban telepon itu masuknya ke utility, telepon expense, beban telepon. Ini telepon expense atau bukan ya? Ntar dulu. Kalau dia membayar telepon, sekarang adalah bulan Desember. Kalau dia masuknya adalah membayar telepon bulan Desember, berarti kalian masukkannya adalah ke telepon expense. Tapi karena ini adalah bulan November atau bulan sebelumnya,
Kalau kalian udah punya beban di bulan sebelumnya tapi belum dibayar, bayarnya bulan berikutnya, ini adalah kasusnya bulan Desember, maka kalian namanya adalah membayar hutang telepon kalian. Dilihat di kepala kepala hutang, ada nggak akun yang mengenai hutang telepon? Oh, nggak ada hutang telepon. Tapi di sini ada satu akun yang mencakup seluruh hutang-hutang biaya kita. Biaya-biaya yang belum dibayar masuknya ke akun ini, yaitu hutang biaya atau bahasa akuntansi adalah accrued expense. Nah, ini yang kalian masukkan. Ingat, biaya itu ada 3. Biaya bulan ini yang dimasuk adalah beban, biaya yang kita bayarkan terlebih dahulu untuk jangka periode berikutnya, yaitu biaya dibayar di muka, atau biaya bulan lalu yang kita sebut dengan hutang biaya. Karena ini adalah biaya bulan lalu, maka masuknya hutang biaya. Masukkan accrued expense, nomor akunnya dimasukkan, dan nominalnya disesuaikan, yaitu 750.000. Berikutnya, dokumen 6, bukti penerimaan kas. Kalian masukkan ke jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas. Pokoknya kalian nggak usah bingung jurnalnya masuk yang mana, di dokumen sudah jelas. Tinggal kalian cari jurnalnya, kemudian sesuaikan dengan tabel yang ada. Tanggal, masukkan tanggalnya tanggal 5, nomor buktinya adalah BKM 12-1, deskripsinya, kalau ada nama tokonya, masukkan nama tokonya. Di sini toko Dira, berarti deskripsinya toko Dira. Cek nomornya kalau ada dimasukkan, postrefnya biarkan. Bukti penerimaan kas. Akun yang sudah pasti adalah kas. Sama kayak petty cash, jurnal kas kecil. Akun yang sudah jelas adalah kas kecil. Yang ini adalah bukti penerimaan kas. Berarti akun yang pasti ada adalah kas. Berarti yang kalian cari dulu adalah akun kasnya. Akun kasnya adalah cash in bank. Dimasukkan nominalnya sesuai dengan jumlah yang diterima. Jumlah yang diterima adalah 32.670.000. Kalau sudah, tinggal dilihat pasangannya. Pasangannya ada 2, ada piutang, ada potongan. Piutang dicari akunnya di sebelah kreditnya. Kalau ada tabelnya, kalian langsung masukkan di tabelnya. Kalau misalkan ternyata tidak ada tabel piutang, kalian masukkannya di kolom other ini. Nah, karena berhubung di sini sudah dibuatkan tabelnya, maka kalian masukkan langsung ke tabelnya piutang. Account receivable adalah piutang. Masukkan nominalnya sesuai dengan bukti transaksi. 33 juta. Nah, apakah sudah balance? Belum. Masih ada potongan 330.000. Kalian bingung, ini 330.000 debit atau kredit? Tinggal dilihat, ini udah balance belum? Oh, belum. Yang kurang yang debit atau kredit? Oh, yang kurang debit. Berarti ini kesimpulannya, kalian masukkan di kolom debit. Potongan penjualan, masukkan nominalnya sebesar 330.000. Kalau kalian mau ngecek, silakan dicek apakah sudah balance atau belum. Kalau ada yang belum, berarti kalian harus cari dulu selisihnya. Tapi ini kalau di jumlah nominalnya adalah sama 33 juta. Selanjutnya dokumen 7. Dokumen 7. Faktur tanpa kopi. Berarti kita harus beli. Masuk ke purchase journal. Masukkan tanggalnya. Masukkan nomor buktinya. Deskripsinya nama tokonya yaitu PT Asoka.
Sama seperti tadi, subtotal adalah persediaan, PPN adalah PPN, jumlah adalah hutang. Karena ini kita beli bukan piutang, totalnya adalah jumlahnya adalah kalau beli namanya total hutang dagangnya. Persediaannya 30 juta, Fed income-nya 3 juta, biaya angkutnya tidak ada, total hutangnya adalah 33 juta. Nah, apakah harus masuk ke jurnal umum? Tidak perlu, karena kita di sini sudah masuk barang dagangannya, jadi tidak perlu dimasukkan ke jurnal umum. Kenapa ini harus dimasukkan? Karena di kolom sales jurnalnya yang tidak ada kolom barang dagang. Nah, kalau persediaan ada barang dagang, maka tidak perlu dimasukkan ke jurnal umum. Purchase journal. Selanjutnya dokumen 8. Dokumen 8, atasan kita menginformasikan kepada kita bahwa kita meretur. Untuk pencatatannya, tunggu nota kredit dari PT Asoka. Karena disuruh menunggu, berarti dokumen 8 ini tidak perlu kita catat. Kita mencatat ketika kita sudah menerima nota kredit dari PT Asoka. Kita skip, kita langsung masuk ke dokumen 9. Dokumen 9, nota kredit. Ini yang tadi kita disuruh tunggu dari PT Asoka. Berarti ini adalah, tadi kita ke PT Asoka adalah, ini PT Asoka jurnal pembelian, berarti kita membeli barang. Kalau kita meretur, berarti namanya retur pembelian. Retur pembelian, semua retur, baik itu penjualan maupun pembelian, semua retur masuk ke jurnal umum. Semua retur masuk ke jurnal umum. Masukkan tanggalnya, masukkan nomor buktinya. Nah, deskripsinya. Kalau kalian bingung jurnal retur itu seperti apa, kalian buka jurnal pembeliannya. Jurnal pembeliannya ada merchandise inventory, Fed income, dan hutang dagang. Untuk retur, akun-akun ini tinggal dibalik saja. Misalkan persediaan dan PPN itu di debit, maka nanti untuk returnya ini di sebelah kredit. Sedangkan akun payable harusnya di kredit, maka untuk retur jurnalnya ada di sebelah debit. Debitnya akun, kemudian persediaan dan Fed income. Karena kalau tadi ada frag juga, kalau di sini juga ada fragnya, maka di sini ada frag. Nah, tinggal dimasukkan sesuai nominalnya. Seperti tadi, subtotalnya adalah merchandise, Fed income-nya adalah PPN, dan jumlahnya adalah total hutangnya. Itu retur. Semua retur masuk ke jurnal umum. Tidak usah pusing-pusing. Kalau sudah ada nota, baik itu kredit maupun debit, maka semuanya masuk ke jurnal umum. Selanjutnya, dokumen 10, voucher kas kecil. Masukkan ke kas kecil. Masukkan tanggal dan nomor buktinya. Masukkan memonya tagihan rekening listrik bulan November. Ingat, bulan November. Kalau sudah tahu bulan November, masukkan nominalnya. Kalau sudah tahu bulan November, sudah pasti hutang biaya. Bukan biaya bulan ini, bukan biaya buat yang akan datang. Bulan lalu, berarti kita hutang biaya. Hutang biaya di atas sudah ada akunnya, tinggal sesamakan saja nominalnya 850.000. Dokumen 11, voucher kas kecil lagi. Sama, masukkan tanggal dan nomor buktinya, masukkan memonya, PAM bulan November, kemudian masukkan
Kas kecilnya sebesar 600.000. Kemudian dilihat bulan November. Bulan November berarti hutang biaya. Samakan yang tadi 600.000. Pokoknya kalian tinggal patokannya adalah bulannya. Bulan ini berarti kepala 6 biaya. Bulan yang akan datang berarti masuknya adalah kepala 1 biaya dibayar di muka. Cari yang paling berhubungan. Atau kalau bulan lalu berarti masuknya ke kepala 2, yaitu hutang biaya. Cari yang paling sesuai. Misalkan ada nanti di kepala 2 hutang PAM, berarti masuknya adalah hutang PAM. Kalau misalkan ada hutang listrik, masuknya ke hutang listrik. Disesuaikan akun yang paling sesuai. Kalian tidak perlu pusing cari kesamaan antara yang ada di transaksi dengan yang ada di akun-akun kalian. Kalau nggak ada, cari, oh ada ternyata satu, biaya itu semua digabung menjadi hutang biaya, berarti akun itulah yang akan kalian pakai. Itu untuk biaya dan beban, kalian harus paham tahapan-tahapannya, cara memilah-milahnya kalian harus paham. Bukti pengeluaran kas. Dibuka jurnal pengeluaran kas. Sudah jelas, cari jurnal pengeluaran kas, masukkan tanggal 8, nomor buktinya BKK 12-1. Deskripsinya, tokonya PT Caraka. Cek numbernya, kalau ada dimasukkan C12-1. Bukti pengeluaran kas. Otomatis kasnya yang didahulukan. Kasnya ada di mana? Oh, ada di kredit. Total ini total pengeluaran yang harus kita masukkan. Ingat, total itu adalah total dari kopnya. Misalkan totalnya adalah kas kecil, berarti totalnya adalah total kas kecil. Karena ini total kas, berarti masuknya adalah cash in bank. Sebesar 86.240.000. Nah, kreditnya sudah ketahuan, tinggal dicari debitnya. Debitnya, oh hutang. Apakah sudah ada tabel hutang di debitnya? Oh ada. Tabel hutang dagang, masukkan nominalnya sebesar 88 juta. Nah, kalau sudah seperti ini dilihat, apakah sudah balance? Oh belum, masih ada 1.760.000. Debit atau kredit ya? Oh yang kurang kredit. Berarti yang kalian harus masukkan adalah kreditnya. Masuknya ke kolom yang mana ya? Oh, di sini sudah disediakan 2 kolom tambahan, purchase discount dan income tax. Kalau kalian nggak paham, dilihat nama-nama akun yang tadi. Purchase discount apa, income tax payable apa. Oh, di sini sudah ada keterangan diskon. Diskon, berarti kalian cari akun yang berhubungan dengan diskon, yaitu purchase discount. 1.760.000. Tinggal kalian sesuaikan apakah balance atau tidak. Oh, harusnya sih ini udah balance. Berarti kalau udah balance, berarti harusnya udah benar. Kalau belum balance, kalian cari dulu di sini dari mana. Bisa apakah salah soal, salah nominalnya, atau emang ada akun yang harus kalian tambahkan lagi. Ini dokumen 12. Dokumen 13. Faktur kopi, berarti jurnal penjualan. Masukkan tanggal 8, nomor buktinya FPJ 12-2. Nama tokonya Toko Bahana. Total tadi adalah penjualannya. PPN adalah Fat Outcome, Free Collect adalah Free Collect 300.000. Totalnya adalah total piutang dagang. 30.220.000. Ingat, kalau penjualan ada 2 jurnal. Setelah jurnal penjualan kita masuk ke jurnal umum. Jurnal umum kita dapat dari persediaan kita yang kita jual ada berapa. Ada 8, ada 8. Kita cek apakah di persediaan ada
Di out, oh ada 8 toko bahana sebesar 8 juta. Kita hafalkan 8 juta. Di bawah ada lagi, kan ada 2 item. Oh ada juga tanggal 8 toko bahana sesuai sebesar 9.600.000. Totalnya berarti 9.600.000 ditambah 8 juta sebesar 17.600.000. Masukkan 17.600.000. Sama kayak seperti nomor 2, transaksinya masukkan debitnya COGS, kreditnya persediaan. Dokumen 14. Dokumen 14 adalah nota kontan. Nota kontan artinya kalian adalah menjual barang dagangan secara tunai. Menjual barang dagangan secara tunai. Kalau sales jurnal hanya adalah menjual barang secara kredit, berarti kalau menjual barang secara tunai kan kalian menerima uang tunai, berarti kalian masuknya ke jurnal penerimaan kas karena kalian menerima uang secara tunai. Masukkan tanggalnya, masukkan nomor buktinya, masukkan nama tokonya, nama tokonya adalah Toko Pananjung. Nomor ceknya kalau ada, karena tidak ada kita kosongkan. Yang sudah diketahui, ingat tadi saya selalu bilang kalian masukkan apa yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui adalah ini adalah jurnal penerimaan kas. Pasti yang kita terima adalah kas. Kalau tadi penjualan kredit, ini adalah penjualan, ini adalah PPN, ini adalah fresh collect, dan bawahnya adalah piutang. Tapi kalau nota kontan penjualan tunai, maka jumlah ini adalah jumlah cash in bank sebesar 30.710. Nah, kreditnya apa? Kreditnya sama kayak seperti jurnal penjualan. Kreditnya sama, sales of merchandise with outcome fresh collect. Kalau kalian lupa tinggal dilihat saja jurnal penjualannya, masukkan. Apakah di sini ada? Oh, nggak ada kolom-kolomnya. Berarti kalian semuanya masukkan ke kolom other atau kolom lain-lain. Pokoknya semua akun yang tidak ada, kalian masukkan ke kolom other yang ada tabelnya di kolom debit kreditnya. Masukkan penjualan 27 juta, kemudian pajaknya sebesar 2.760.000, kemudian fresh collect-nya. Sama seperti jurnal penjualan secara kredit, ini kita masukkan ke jurnal umum. Tanggal 9, NK 12/1. Nominalnya dapat dari mana? Dapat dari persediaan. Tanggal 9, nota kontan. Jual 6 juta dan menjual 12. Mohon maaf, menjual 10. Harganya 1.200.000, harganya 12 juta. 12 juta ditambah dengan 6 juta. Berarti totalnya adalah 18 juta. Masukkan 18 juta. Kemudian debit kreditnya sama. Semua penjualan untuk mencatat persediaannya jurnalnya sama, yaitu COGS dan inventory. 15. Bukti pengeluaran kas. Cari pengeluaran kas, masukkan tanggal dan nomor buktinya. PT-nya PT Barata,
Nomor ceknya ada C12-2. Sama seperti tadi, jumlah dibayar adalah, karena ini pengeluaran kas, berarti yang sudah ketahuan adalah cash in bank-nya. Kemudian tinggal lihat pasangannya, oh debitnya hutang. Di sini debit, cari apakah ada tabel hutang, ternyata ada, masukkan 22 juta. Apakah udah balance? Oh udah, berarti kalian nggak perlu dicari lagi selisihnya. Kalau seperti tadi kan ada purchase diskon, tapi untuk transaksi ini diskonnya juga di soal sudah tidak ada. Dan kalau misalkan kalian ternyata diskonnya di sini tidak ada, tapi jumlah dibayar dan jumlah hutangnya beda, ada selisih, bisa kemungkinan besar itu adalah diskonnya. Tinggal dilihat lagi fakturnya apakah ada potongan atau tidak. Itu saja untuk minggu ini. Kalian pahamin sampai 15 transaksi ini, 15 dokumen ini. Kalian coba kerjakan lagi. Bagi yang belum paham kemana waktu meet, kalian lihat video ini, kalian pahamin, kemudian kalian kerjakan. Kemudian harapannya kalian juga bisa menyelesaikannya. Seperti pertemuan kemarin, harapannya kalian bisa selesaikan ke dokumen 27. Apakah nanti akan ada video kedua buat menyelesaikannya? Saya tidak tahu. Kalau kalian paham semua, saya anggap berarti sudah bisa. Oke, itu saja. Kalian kerjakan sampai dokumen terakhir, dokumen 27, semaksimal mungkin. Soalnya akan sama-sama lagi, masuk lagi ke penerimaan kas, masuk lagi ke pengeluaran kas, masuk lagi ke pembelian, masuk lagi ke penjualan, masuk lagi ke jurnal umum. Mekanismenya sama. Dilihat kalau penerimaan kas, masukin dulu cash in bank-nya, tinggal dilihat pasangannya apa. Pengeluaran kas juga seperti itu, masukkan dulu cash in bank-nya, kemudian pengeluarannya apa di pasangannya. Purchase jurnal, tadi subtotal apa, flat income apa, flat paid apa, jumlahnya apa, itu sudah saya bahas. Sales jurnal juga sama. Kemudian kalau sales jurnal berarti kalian ada masukkan ke jurnal umum, dapat nominal dapat dari mana, yaitu dari inventory. Kemudian kalau retur juga semua masuk ke jurnal umum. Kemudian petty cash terakhir, masukkan dulu petty cash-nya, tinggal dilihat pasangannya apa. Silahkan dicoba. Kita lihat lagi hasil kalian seperti apa. Harapannya kalian sudah paham. Ingat, yang penting bukan kalian meng-copy paste jawaban saya yang ada di video ini, tapi bagaimana kalian memahami prosesnya, bagaimana kalian cara membaca bukti transaksinya. Ini bukti apa, ini nominalnya dapat dari mana, masuk kemana, dan akunnya apa. Itu yang harus kalian pahami. Pokoknya kuncinya itu. Buktinya apa, masuk ke jurnal mana, nominalnya ini adalah nominalnya mana, kemudian masuk ke akun mana. Itu saja untuk minggu ini. Silahkan dikerjakan. Saya tunggu hari Jumat terakhir. Harapannya kalian bisa semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.